Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza Lesa Putri. My student ID number is 2541148. And I am a student of the Management Study Program at University Technocrat Indonesia. Today, I am going to explain about the economic model. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang model ekonomi, yaitu salah satu konsep penting dalam ekonomi mikro yang sangat berguna bagi mahasiswa manajemen. Melalui model ekonomi, kita bisa memahami perilaku konsumen dan produsen, menganalisis hubungan antar harga, permintaan, dan penawaran, serta membuat keputusan bisnis yang lebih rasional. Bayangkan kamu sebagai manajer, kalau harga naik, apakah permintaan akan turun? Kalau biaya naik, bagaimana keuntungan berubah? Nah, model ekonomi membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara ilmiah dan terukur. Pengertian dari model ekonomi adalah representasi sederhana dari kenyataan ekonomi dalam bentuk persamaan matematika, grafik, diagram, atau logika verbal. Menurut Joseph Bintang Kalangi, tahun 2024, model ekonomi adalah jembatan antara teori ekonomi dan kenyataan pasar. Model ini tidak dapat digambarkan kenyataan secara lengkap, tapi cukup untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel ekonomi. Tujuan utama dari model ekonomi yang pertama yakni mempermudah pemahaman fenomena ekonomi yang kompleks. Contohnya yakni bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang kedua yakni membantu pengambilan keputusan ekonomi. Contohnya, bagi manajer atau pemerintah, model jadi alat simulasi sebelum membuat kebijakan. Yang ketiga yakni memprediksi hasil dari suatu kebijakan. Misalnya, jika pajak dinaikkan, bagaimana dampaknya terhadap produksi dan konsumsi. Jenis-jenis dari model ekonomi. Secara umum, model ekonomi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada model berdasarkan bentuknya. Dibagi lagi menjadi yang pertama, yakni model deskriptif, yaitu menjelaskan hubungan ekonomi dengan kata-kata atau diagram. Contohnya yakni kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua yakni model analitis atau matematis, yakni menggunakan simbol, fungsi, atau persamaan untuk menjelaskan hubungan ekonomi. Contohnya menggunakan rumus QD sama dengan A dikurang BP. Yang ketiga yakni model komputasional atau simulasi, digunakan untuk bantuan komputer untuk memprediksi dampak kebijakan atau perubahan variabel ekonomi yang rumit. Selanjutnya yakni jenis ekonomi berdasarkan cangkupannya. Yang pertama ada model ekonomi mikro, yakni menganalisis perilaku individu, konsumen, dan produsen. Contohnya yakni model keseimbangan pasar, model utilitas, model biaya produksi. Yang kedua yakni model ekonomi makro, yakni menganalisis ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yakni selanjutnya ada contoh model dalam ekonomi mikro. Nah, berikut adalah beberapa contoh konkret model ekonomi mikro yang sering digunakan oleh mahasiswa manajemen. Yang pertama, ada model permintaan dan penawaran. Model ini menjelaskan bagaimana harga dan jumlah pasar ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Persamaan permintaan bisa kita rumuskan atau simbolkan dengan QD sama dengan A dikurang BP. Sedangkan persamaan penawaran bisa menggunakan rumus QS sama dengan C ditambah DP. Keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi saat QD sama dengan QS. Contohnya sebagai berikut. Jika QD sama dengan 100 dikurang 2P dan QS sama dengan 20 ditambah 3P, maka keseimbangan yang tercapai saat P sama dengan 16 dan Q sama dengan 68 artinya adalah harga pasar
yakni Rp16 menghasilkan jumlah barang 68 unit. Yang kedua, yakni model perilaku konsumen atau teori utilitas. Model ini menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan anggaran yang terbatas. Yang ketiga, ada model produksi dan biaya. Produsen ingin meminimalkan biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh fungsi dari produksi yakni Q sama dengan F dalam kurung L, K. Produsen menentukan kombinasi optimal antara keduanya untuk mencapai efisiensi dari produksi. Nah, selain itu, model ekonomi juga memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu menyederhanakan masalah ekonomi yang kompleks. Yang kedua, yakni membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, yakni dapat digunakan untuk simulasi kebijakan dari ekonomi. Keterbatasannya yang pertama tidak bisa menggambarkan kenyataan sepenuhnya. Yang kedua, bergantung pada asumsi. Misalnya, pasar yang sempurna, lalu rasionalitas konsumen. Yang ketiga, yakni hasil bisa salah jika data atau asumsi keliru. Tahapan-tahapan dalam membuat model ekonomi. Ada 4 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah ekonomi. Contohnya, mengapa penjualan turun ketika harga tidak berubah? Yang kedua, menentukan variabel penting. Dengan tentukan variabel bebas seperti harga, biaya, dan variabel terikat seperti jumlah penjualan. Yang ketiga, yakni menyusun model atau matematis atau yang disebut juga dengan diagramatik, yakni membuat persamaan atau grafik yang menggambarkan hubungan antar variabel. Yang keempat, yakni uji dan evaluasi model, menggunakan data nyata untuk menguji apakah model akurat dalam menggambarkan kenyataan. Jika tidak sesuai, model perlu diperbaiki. Model ekonomi tidak bisa menggambarkan dunia nyata sepenuhnya, jadi dibuat berdasarkan asumsi-asumsi tertentu agar lebih mudah dianalisis. Beberapa contoh asumsi yang umum digunakan. Yang pertama, pelaku ekonomi bertindak rasional, yakni ingin memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Yang kedua, yakni kondisi pasar stabil dan tidak ada gangguan eksternal besar. Yang ketiga, teknologi dianggap konstantan dalam jangka pendek. Yang keempat, tidak semua variabel dipertimbangkan. Misalnya, faktor psikologis diabaikan. Tujuannya agar hubungan antar variabel bisa lebih fokus dan terstruktur. Model ekonomi dalam bidang manajemen dan bisnis. Dalam bidang manajemen dan bisnis, model ekonomi sangat membantu dalam yang pertama, yakni perencanaan strategi harga dengan menentukan harga yang optimal agar keuntungan yang maksimal. Yang kedua, yakni analisis permintaan dan penawaran produk dengan memahami perilaku pasar sebelum produksi besar-besaran. Yang ketiga, yakni evaluasi efisiensi produksi dengan melihat bagaimana kombinasi input atau tenaga kerja dan modal mempengaruhi output. Yang keempat, yakni memprediksi dampak kebijakan eksternal, misalnya efek kenaikan pajak, inflasi, atau subsidi terhadap keputusan perusahaan. Model ekonomi adalah alat analisis penting dalam ekonomi mikro yang membantu kita memahami dan memprediksi perilaku ekonomi nyata. Bagi mahasiswa manajemen, memahami model ekonomi berarti belajar berpikir logis, terstruktur, dan berbasis data dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi, meskipun model ekonomi itu sederhana, dampaknya itu sangat besar. Dari menentukan harga jual produk, strategi pemasaran, hingga kebijakan dari perusahaan. Model ekonomi juga tidak hanya konsep teoritis, tetapi juga alat praktis bagi manajer dan pengambil keputusan. Dengan memahami model ekonomi, mahasiswa manajemen bisa belajar menganalisis pasar secara ilmiah, memprediksi perubahan ekonomi, dan menyusun strategi bisnis yang efisien. In conclusion, the economic model is an essential tool for understanding and analyzing the relationship between economic variables